Aduh, Udah mulai belum, Mir? udah nggak sih? Udah nyala tuh. Iya kah? Mm-mm. Bentar. 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Aku Zara. Dan aku Amira. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tentang perjuangan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Soalnya banyak nih yang ngira kalau habis 17 Agustus 1945 semuanya itu langsung beres. Padahal gak gitu juga ya, Mir. Bener banget, justru setelah proklamasi, Indonesia masih harus berjuang supaya kemerdekaannya tuh bener-bener diakui loh. Nah, Mir, kalau disuruh nyebutin peristiwa setelah proklamasi ada apa aja sih? Kalau diurutin nih ya, yang pertama itu ada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, habis itu ada pertempuran Surabaya di tanggal 10 November 1945, perjanjian Linggarjati tahun 1946, agresi militer Belanda yang pertama di tahun 1947, terus yang terakhir ada konferensi Meja Bundar atau KMB di tahun 1948 yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Oh, berarti perjuangannya lama juga ya, Mir? Iya dong, jadi mempertahankan kemerdekaan itu nggak cuma lewat pertempuran, tapi juga lewat diplomasi. Mir, aku kan juga penasaran nih. Bukannya sekutu itu datang buat melucuti tentara Jepang ya? Kok malah jadi banyak perang sih, Mir? Nah, sebenarnya sekutu itu datang bersama NICA. Apa tuh Nica? NICA itu Netherlands Indies Civil Administration atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. NICA itu sebenarnya organisasi semi-militer yang dibentuk oleh Belanda di Australia pada April 1944. Jadi, NICA mewakili Belanda yang ingin menguasai Indonesia lagi. Rakyat pasti menolak dong. Jadi akhirnya terjadi berbagai perlawanan bersenjata di banyak daerah. Pantas saja ya, rakyat merasa kemerdekaannya lagi terancam. Bener banget. Kalau contoh perjuangan yang ada di dekat daerah kita nih apa, Mir? Nah, karena kita domisilinya di Jawa Timur, pasti ada pertempuran Surabaya. Peristiwa ini menunjukkan semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan, bahkan sampai sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Oh iya, setiap tahun kita kan upacara Hari Pahlawan. Ternyata latar belakangnya perjuangannya sebesar itu ya. Selain perjuangan di dalam negeri, ternyata situasi dunia itu berpengaruh juga ya. Bener banget, jadi waktu itu dunia mulai memasuki masa perang dingin. Banyak negara mulai memperhatikan negara-negara yang baru merdeka. Indonesia juga pasti mendapat dukungan dari Mesir dan konflik Indonesia-Belanda dibahas di PBB. Dukungan itu juga membuat posisi Indonesia semakin kuat. Oh, diplomasi juga penting ya. Iya, bener banget. Kadang hasil diplomasi bisa sama pentingnya dengan kemenangan di medan perang. Terakhir nih, kalau menurut kamu gimana sih kalau Indonesia waktu itu nggak dapet dukungan internasional? Kalau menurutku sih, perjuangannya pasti bakal jauh lebih sulit ya. Soalnya Belanda itu mungkin akan jadi lebih mudah mempertahankan kekuasaannya. Dan pengakuan kedaulatan Indonesia bisa tertunda lebih lama. Jadi dukungan internasional punya peran yang besar sih kalau kataku. Setuju sih. Jadi dari pembahasan hari ini kita bisa belajar ya kalau mempertahankan kemerdekaan itu nggak cuma soal keberanian di dalam medan perang, tapi juga soal persatuan dan diplomasi. Bener banget, Zara. Oke deh, segitu dulu ya obrolan kita hari ini. Makasih banyak ya yang udah mau dengerin podcast kita. Semoga pembahasan tadi bermanfaat. Dan semoga tugas sejarah kita dapat 100 sih. Amin. Dadah semuanya. Dadah! Bye. I just had to let you know you're